Novel disiram air keras di bagian wajahnya dan saat ini Novel masih ditangani tim medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Peristiwa ini terjadi setelah Novel sholat subuh di masjid dekat kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini Novel Baswedan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Utara. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan kontributor Metro TV Muhammad Rian yang saat ini berada di tempat kejadian. Rian? Zilvia. Ya, Rian, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi selengkapnya terjadinya peristiwa ini? Ya, Zilvia, tadi Kapolres Metro Jakarta Utara yang bernama Komisaris Besar Polisi Dwiono melakukan peninjauan di lokasi dari masjid yang berdekatan dengan rumah penyidik Novel Baswedan sekitar 500 meter. Ada 3 titik diprediksi lokasi penyerangan, mulai dari di depan masjid, pertengah perjalanan Novel pulang, hingga sampai di depan rumah. Nah, pasca penyerangan ini, tadi Kapolres Metro Jakarta Utara yang melihat kondisi Novel Baswedan di rumah sakit mengungkapkan Novel Baswedan mengalami luka di bagian wajah akibat siraman air keras tersebut. Ya, Rian, apakah sudah diketahui separah apa luka dari Novel Baswedan ini? Kalau kita lihat memang lukanya ada di sekitar area mata dan di keningnya ya. Tapi bagaimana dengan kondisi Novel sendiri? Kondisi penyidik KPK tersebut menurut keterangan kepolisian Kapolres Metro Jakarta Utara dalam kondisi normal. Tetapi korban harus membutuhkan perawatan intensif untuk dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi. Ya. Rian, apakah Anda bertemu dengan saksi mata yang melihat langsung kejadian ketika Novel ini disiram air keras? Beberapa saksi mata tetangga korban Novel Baswedan sudah diamankan di Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pendalaman kronologi sebenarnya penyebab kejadian ini yang dilakukan 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor yang menyerang korban. Jadi ada 2 orang tak dikenal ya dengan menggunakan sepeda motor? Itu sudah terkonfirmasi ya? Terkonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Dwiono. Lalu bagaimana penjelasan dari Kapolres terkait dengan penyelidikan kasus ini? Penyelidikan masih mendalami. Nah, beberapa penyidik gabungan dari Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara mengumpulkan beberapa serpihan barang bukti, diantaranya tadi ada serpihan pohon yang di dekat lokasi, lalu barang bukti lainnya yang berkaitan dengan kasus penyiraman air keras ini, Jutia. Kemudian apakah di sekitar lokasi ada petunjuk yang bisa mengarahkan kepada siapa pelaku dari penyiraman air keras ini, Rian? Nah, untuk petunjuk sendiri, pihak kepolisian masih belum bisa menduga-duga untuk mengarah ke siapa. Kepolisian bekerja melalui proses tahapan dari pengumpulan barang bukti, memeriksa beberapa saksi, dan olah TKP di sekitar kejadian perkara yang antara rumah korban dengan masjid korban melakukan sholat subuh sekitar berjarak 500 meter. Lalu apa cerita dari keluarga Novel Baswedan? Apakah mereka menceritakan bahwa belakangan ini semakin intens adanya teror kepada Novel, atau apa cerita dari keluarga mereka? Untuk keluarga Novel Baswedan sendiri, kami yang di lokasi belum bisa menemui. Kita lagi fokus melihat proses rangkaian tadi aksi teror yang menimpa Novel Baswedan ini, Sylvia. Kalau dari KPK, Rian, apakah sudah ada tanggapan dari KPK? Dari KPK sendiri belum hadir di lokasi. Tadi baru Kapolres Metro dan penyidik dari Polsek Kelapa Gading yang hadir.
Sylvia. Baik, terima kasih Muhammad Rian, kontributor Metro TV atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir kembali. Dan selamat siang, sidang kasus dugaan korupsi proyek IKTP atas terdakwa Irman dan Sugiharto kembali digelar oleh Pengadilan Tipikor. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari Kementerian Keuangan dan pihak swasta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aulia Panel langsung dari Pengadilan Tipikor di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aulia, apa yang menjadi fokus dalam persidangan dan siapa yang sedang diperiksa saat ini? Ya, Robert, saat ini yang sedang menjalani kesaksian yakni adalah Direktur Keuangan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, yakni adalah Sambas Maulana, dan juga pihak swasta yang bernama Dedi Priyono. Dedi Priyono ini merupakan kakak dari Andi Narogong yang merupakan tersangka kasus IKTP. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum dari KPK saat ini masih fokus untuk mendalami proses penganggaran IKTP yang menggunakan skema multi-years ataupun skema tahun jamak, dan hal ini diklarifikasi kepada saksi Sambas Maulana yang merupakan Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Sambas Maulana menyebutkan dalam persidangan pada tahun 2012 ia dihubungi oleh terdakwa Irman ini untuk membahas terkait dengan anggaran multi-years yang sesuai dengan kontrak yang dilakukan tahun anggaran 2011-2012, namun belum bisa ditepati dikarenakan ada sejumlah keterlambatan sehingga belum ada proses lelang. Dan dari pihak Kementerian Keuangan ataupun dari pihak Kementerian Dalam Negeri yang saat itu membahas terkait dengan proyek multi-years ini meminta agar menggunakan skema tahun jamak dan juga sehingga proses penganggaran ataupun proses pengadaan proyek IKTP ini menggunakan proses multi-years di tahun 2011-2012 dan juga tahun 2013. Ini tadi terus didalami oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan dikarenakan diduga ini ada sebuah kesepakatan antara pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak Kementerian Keuangan, namun sekali lagi ini masih diklarifikasi kepada salah satu saksi, yakni adalah Direktur Keuangan dari Ditjen Anggaran Kementerian Sambas Maulana. Robert. Lalu bagaimana dengan kesaksian dari pihak swasta dalam persidangan kali ini? Ya, Robert, salah satu saksi yakni adalah kakak kandung dari Andi Narogong yang merupakan tersangka dalam kasus proyek IKTP, Dedi Priyono. Dalam persidangan, saksi ini ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan sejumlah pertemuan antara Dedi Priyono dengan terdakwa Irman dalam persidangan. Yakni Jaksa Penuntut Umum dari KPK juga mengklarifikasi soal peran Dedi Priyono yang dalam persidangan ini membantu kakaknya ataupun membantu Andi Narogong dalam mengerjakan sejumlah proyek. Dedi Priyono menjelaskan dalam sidang bahwa proyek IKTP ini sudah diketahui oleh Andi Narogong sejak tahun 2010 sehingga ia dan Andi berniat untuk turut serta dalam pelelangan proyek IKTP tersebut. Tadi juga Jaksa Penuntut Umum KPK sempat mengklarifikasi terkait dengan adanya bagi-bagi fee untuk kalangan DPR RI dan juga Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam persidangan, saksi ini membantah bahwa adanya bagi-bagi fee ataupun bagi-bagi uang untuk memuluskan proyek IKTP tersebut. Berikut, Robert, kita dengarkan kesaksian dari Dedi Priyono. Iya, Pak. Kemudian saya ingin saudara menjelaskan mengenai ada uang 36 miliar ya yang diberikan oleh Andi kepada PT Quadra Solution. Oh, Bang izin Pak, itu saya nggak begitu tahu Pak. Nanti materi ke Pak Andi aja Pak. Iya, yang saudara tahu yang bagaimana? Gini Pak, itu jadi gini Pak, sebelumnya ya Pak Andi mau ikut pekerjaan itu. Nah, pas dia Pak Quadra udah menang, ya kan? Pak Quadra tuh pinjam uang. Nah, Pak Andi dasarnya karena pikir, oh Pak Andi ini bisa, ya karena kita baik pasti kita dikasih kerjaan. Tapi ternyata itu pas dia udah dapat itu dibalikin gitu Pak Andi. Gitu cuma dikasih sehitungan bank lah Pak. Gitu. Nah, akhirnya Pak Andi diajakin, ya Pak ya, diajakin masuk, cuma disuruh beli saham PT-nya. Nah, Pak Andi nggak mau, gitu loh Pak. Itu aja Pak saya dengar dari Pak Andi. Dan 36 miliar itu uang apa? Oh itu uang Pak Andi Pak, dari Pak Andi Pak. Tapi dibalikin lagi ke Pak Andi Pak, mohon izin. Baik ya.
Ya Robert, tadi sidang sempat diskor selama 1 jam untuk makan siang dan saat ini sidang akan kembali dilanjutkan untuk saksi yang sama. Untuk sementara Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pani atas informasi Anda. Demikian informasi kami dalam Headline News dan tetaplah bersama kami program Newsline. Kami lanjutkan untuk Anda.